Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS Mobile Programming kami. Nah, pada tugas UAS Mobile Programming kali ini kami membuat aplikasi mobile bernama Sistem Informasi Stok Barang. Nah, aplikasi ini sudah terintegrasi dengan versi webnya, yaitu web Sistem Informasi Stok Barang juga, dan pengelolaan datanya sama persis. Nah, pertama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Victorius Aldo, NIM 1219096, kelas 124H30. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Kenalkan, nama saya Herunisa, NIM 121926636, kelas 124H30. Perkenalkan, nama saya Florentius Sarana, NIM 121908993, kelas 124H30. Perkenalkan, nama saya Christina Selvi Igna Putri. Saya dari kelas 12 4H30, NIM 121924005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuza Fitriana. Saya dari kelas 12 4H30. NIM saya 1219237. Nah, baik, di sini sebelum mulai saya akan memperlihatkan bagian dari Laravelnya, yaitu barang API. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan pada web PHP. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini menampilkan routes yang mengarahkan kepada post, grup, registrasi, login, atau produk. Di sini juga terdapat post produk, get produk, kemudian get produk show, kemudian post produk update, dan routes delete ID produk pada bagian web PHP ini. Kemudian selanjutnya pada bagian database kita buka pada file env. Nah, pada file env ini di sini saya setting DB atau database-nya yaitu stok barang. Di sini saya sudah rubah namanya database jadi stok barang. Nah, database stok barang ini sama seperti yang digunakan pada kode Igniter 4 di perkuliahan web programming. Jadi karena database sama, jadi datanya sama juga. Saya akan menampilkan database dari kedua aplikasi atau program yang kami buat, yaitu Sistem Informasi Stok Barang versi mobile dan web. Nah, database-nya seperti berikut. Terdapat member token, kemudian tabel barang, kemudian tabel supplier, dan tabel user. Pada tabel token, member token ini berisikan data-data token yang sudah pernah login ke dalam aplikasi mobile. Kemudian tabel barang, kemudian di sini terdapat tabel supplier, kemudian terdapat juga tabel user. Nah, sekian adalah tampilan database yang sudah kami buat. Nah, kemudian pada Laravel ini berisikan API atau API yang akan menghubungkan Android ke webnya. Pertama, di sini ada controller. Bisa dilihat controllernya seperti ini. Kemudian kita mulai dari registrasi terlebih dahulu. Di sini ada controller registrasi. Nah, controllernya seperti berikut. Terdapat public function registrasi dan terdapat registrasi create untuk membuat registrasinya. Kemudian pada bagian model registrasi, nah seperti ini, berisikan protected fillable, username, full name, password, alamat, HP, dan foto. Nah, sekian adalah registrasi controller dan registrasi model pada Laravel ini atau API-nya. Kemudian ada login controller dan login model. Nah, pada login model ini
berisikan login model, exchange model. Kemudian ada protection table, member token, kemudian protection fee label, kemudian public timestamp. Kemudian pada login controller bersihkan kode-kode seperti berikut. Nah, pada login controller ini kita punya fungsi login untuk mengecek username dan password, bukan email dan password, karena di webnya menggunakan username bukan email. Jadi pada versi mobilnya juga menggunakan username dan password. Selanjutnya di sini ada produk controller dan produk model. Nah, pada produk model ini berisikan seperti berikut. Isinya sama seperti login controller, produk controller, registrasi controller, login, kemudian produk registrasi. Model ini isinya sama karena datanya tidak jauh berbeda dan kode-kodenya juga tidak jauh berbeda. Nah, pada produk controller kita bisa lihat di sini berisikan protection table, yaitu tabel barang yang ada di dalam database. Kemudian protection fee label, yaitu ID, nama barang, brand, stok, harga, last update. Ini adalah kolom-kolom yang ada pada database. Kemudian produk controller berisikan seperti berikut. Terdapat public function create untuk membuat data barang. Kemudian public function list ini digunakan untuk menampilkan data-data barang. Kemudian public function show ini juga untuk menampilkan data barang secara rinci. Kemudian public function update ini sama saja untuk ngepost atau kita menambahkan data baru, cuman dia mengupdate ID atau mengupdate data yang sudah ada. Kemudian di sini ada yang paling terakhir pada produk controller, ada public function delete. Nah, pada public function delete ini berisikan kode untuk menghapus data pada database. Nah, kemudian hal yang tidak kalah penting, di sini kami menggunakan course middleware. Nah, pada course middleware ini berisikan kode untuk mendebug aplikasi mobile ini di Chrome. Karena tidak menggunakan course middleware ini, aplikasinya tidak akan berjalan dan masalah-masalah yang akan terjadi seperti tidak bisa login, tidak bisa menambah data barang, dan tidak bisa registrasi. Itu karena course middleware ini dipasang. Nah, hanya sekian untuk Laravel-nya. Kemudian kita akan pergi ke codingan webnya atau barang pada Android-nya. Nah, pertama di sini saya akan membahas codingan-codingan yang saya buat pada aplikasi stok barang ini. Pertama kita mulai dari login block. Di sini ada login block, kemudian ada logout block, kemudian ada produk block dan ada registrasi block. Nah, saya akan mulai dari login block. Di login block ini berisikan data seperti untuk mengecek email dan password, dan kodenya seperti berikut. Kemudian pada produk block berisikan kode-kode seperti berikut. Nah, pada produk block ini berfungsi seperti layaknya controller. Kita bisa lihat di sini ada add produk ini untuk menambahkan produk ke database dan mengirimnya ke API. Kemudian di sini ada update produk, ini digunakan untuk mengirim data ke API update produk pada Laravel. Kemudian di sini juga ada delete produk yang digunakan untuk menghapus
salah satu produk berdasarkan ID pada Laravel dengan menunggu API-nya. Nah, kemudian pada registrasi blog di sini bisa kita lihat registrasi membutuhkan username, full name, password, alamat, HP, dan foto. Di sini kita kirim ke API dan menunggu API-nya. Jika berhasil, maka kita bisa menggunakannya login. Kemudian pada logout block ini berfungsi untuk keluar dari aplikasi sistem informasi stok barangnya dan akan mengarahkan ke menu atau tampilan login. Nah, sekian adalah codingan pada bagian blog. Kemudian lanjut pada bagian helper. Nah, pada bagian helper ini terdapat codingan API URL.dart. Nah, pada codingan ini berisikan base URL yang akan kita gunakan ke Laravel dan kita arahkan ke Laravel agar aplikasi yang kita buat bisa menambahkan data barang. Nah, di sini sudah terdapat dua base URL yang saya gunakan, yaitu yang saya tandai seperti berikut. Nah, pada bagian ini adalah data pada base URL lama saya yang saya gunakan sebelumnya, dan ini adalah base URL yang saya gunakan sekarang. Untuk melihat base URL, kita bisa menggunakan ipconfig. Kemudian di sini terdapat string registrasi untuk melakukan registrasi pada base URL atau Laravelnya. Kemudian di sini ada login, kemudian ada list produk, kemudian di sini ada create produk untuk membuat produk pada Laravel atau base URL-nya. Nah, di sini juga ada update produknya. Kemudian show produk dan delete produk. Selanjutnya adalah API.dart. Pada API.dart ini berisikan kode-kode seperti berikut, yaitu untuk menghandle internet, kegagalan internet atau kegagalan koneksi internetnya ke server. Di sini kita bisa melihat error-error akan diterjemahkan menjadi kata-kata seperti no internet connection dan lain-lain, atau bisa juga error occurred while communication with server with status code, dan status kodenya bisa terlihat di sini. Ada 500, 422, 403, 401, 400 dan 200. Itu adalah error kodenya atau respon kodenya. Nah, hanya sekian codingan dari API.dart. Kemudian selanjutnya di app exception. Nah, pada app exception ini berisikan codingan seperti berikut. Pada app exception ini berisikan bad request exception yang akan memunculkan pesan invalid request. Kemudian kalau unauthorized exception, maka dia akan memunculkan pesan unauthorized. Dan di sini juga kalau jika tidak bisa diproses, maka akan memunculkan pesan unprocessable entity. Nah, codingan ini kita bisa lihat pada modul mobile programming yang ada di MyUpsi. Selanjutnya userinfo.dart. Nah, pada userinfo ini akan memunculkan token. Kemudian di sini juga berikut adalah codingan-codingannya. Pada userinfo.dart ini berisikan set user ID, get user ID, kemudian logout ini untuk keluar. Kemudian get token juga ada set tokennya untuk memasukkan token. Di sini get token untuk mendapatkannya, kemudian set user ini untuk
buat user ID-nya, kemudian get ini untuk mendapatkan user ID-nya, kemudian logout ini untuk keluar. Dan di sini kita bisa lihat pref clear, maka semua get token atau user ID-nya akan dihapus kalau kita logout. Baik, sebelumnya saya ingin menambahkan yaitu outspec. Nah, di sini berisikan fungsi untuk login serta tampilan untuk login. Di sini bisa kita lihat terdapat bagian import, kemudian class outspec atau author. Kemudian di bagian bawah bisa lihat kodenya seperti berikut. Nah, pada bagian ini kita mempunyai fungsi kirim data yang akan mengirim data ke barang API publik, kemudian login. Selanjutnya di sini berisikan username dan password yang akan dikirimkan dan diisi melalui ct_txt username dan ct_txt password, yaitu controllernya. Dan jika timeout durasinya lebih dari 6 menit loadingnya, maka server tidak dapat dijangkau. Kemudian berikut adalah kode-kodenya. Di sini terdapat widget username, kemudian widget untuk password. Selanjutnya di sini terdapat widget tombol login atau box loginnya. Di sini kita lihat widget box login. Dan pada widget box login ini berisikan txt username, txt password, dan button login. Selanjutnya di sini ada logo apps. Kemudian di paling bawah terdapat widget tombol registrasi. Pada tombol widget registrasi ini bertuliskan daftar sekarang dan akan mengarahkan ke registrasi page atau halaman registrasi. Nah, mungkin hanya sekian adalah codingan dari outpage atau halaman serta controller dari login. Kemudian di sini saya akan langsung mempraktikkan penggunaannya. Nah, di sini sudah berada di sistem informasi stok barang. Pertama, kita akan login menggunakan data yang benar. Nah, jika sudah terisi dan benar, selanjutnya kita klik masuk dan sudah berhasil masuk. Kemudian kita coba mengisikan data yang salah, itu username-nya salah dan passwordnya benar. Maka di sini login gagal. Kemudian kita buat username-nya benar, kemudian passwordnya salah, dan kita klik masuk. Nah, di sini terdapat bacaan login gagal, password atau username salah. Nah, kemudian di sini terdapat logo dan ini adalah box loginnya. Kemudian terdapat tombol, kemudian terdapat tulisan belum terdaftar, maka daftar sekarang. Jika diklik, maka kita akan diarahkan ke halaman registrasi. Kemudian pada halaman registrasi kita bisa mengisikan data-data dan kita bisa menggunakan data tersebut untuk melakukan login. Nah, data tersebut juga bisa digunakan pada web programming atau versi webnya. Nah, di sini saya akan coba. Nah, seperti ini adalah versi webnya. Dan sekarang saya akan mencoba login menggunakan data yang sama, yaitu admin dan admin pada versi webnya. Kemudian saya ketikkan login. Dan di sini sudah berhasil login dengan nama admin juga. Kemudian kita keluar. Nah, hanya sekian tambahan dari saya untuk outpage atau login page. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman saya.
Selanjutnya adalah registrasi. Nah, di sini terdapat kodingan registrasi model dan berikut adalah kodingannya. Kemudian terdapat juga registrasi pack. Pada registrasi pack ini berisi controller dan tampilan, termasuk prompt yang dibutuhkan. Kemudian berikut adalah kodingan lengkapnya. Di sini terdapat text box nama, full name, password, HP, serta foto. Paling bawah ada tombol registrasi. Hanya sekian kodingan pada registrasi pack ini. Selanjutnya saya akan praktek registrasi. Nah, bisa dilihat bagian ini berisikan prompt registrasi. Langsung saja kita isikan. Di sini foto diisikan 0 saja. Selanjutnya klik tombol registrasi. Maka registrasi berhasil. Selanjutnya silahkan coba login menggunakan data yang sudah didaftarkan. Maka registrasi pun berhasil. Selanjutnya login menggunakan data yang sama pada versi webnya. Dan login pun berhasil. Nah, hanya sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada produk Dart. Nah, berikut adalah kodingan pada produk Dart. Produk Dart ini dibuat berdasarkan contoh pada slide pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada produk pack. Di sini berisi kode untuk membuat tampilan dan memanggil data barang. Berikut adalah kodingannya. Silakan dijeda jika ingin diikuti kodingannya. Nah, hanya sekian kodingannya. Selanjutnya
selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari codingan ini. Nah, list barang ini adalah hasil dari codingan produk pack. Pada produk pack ini akan memunculkan list barang, tombol tambah data, dan fitur logout. Di sini bisa dilihat terdapat trailing dan subtitlenya. Kemudian bagian logout dapat ditarik dari samping. Jika ditekan, maka akan kembali ke halaman login. Nah, hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian produk detail. Pada produk detail ini berisikan codingan yang akan memunculkan detail barang pada saat suatu barang diklik pada bagian list barang. Berikut adalah codingannya. Di sini terdapat kode untuk memanggil data seperti nama, brand, stok, harga, dan last update. Kemudian juga ada tombol hapus dan edit. Sekian adalah codingannya. Pada bagian list barang ini, jika diklik maka akan mengarahkan pada produk detail. Jika salah satu data diklik maka akan muncul detail barang seperti berikut. Terdapat informasi, tombol hapus dan delete. Jika edit diklik maka akan muncul form edit yang bisa digunakan seperti berikut. Nah, di sini stoknya sudah berhasil dirubah. Jika di delete maka data akan langsung terhapus. Sebelumnya di sini kita lihat pada bagian webnya apakah data sudah berubah. Nah, bisa dilihat di sini sudah berubah menjadi 7 juga. Kemudian sekali lagi kita coba rubah seperti berikut. Nah, di sini sudah rubah. Selanjutnya kita cek versi webnya. Kita refresh terlebih dahulu. Datanya juga sudah berubah ya. Selanjutnya yaitu delete data. Silakan diklik hapus maka akan muncul pesan. Maka data akan dihapus. Nah, pada bagian webnya akan hilang. Di sini terdapat juga codingan untuk memunculkan suatu pesan. Berikut adalah codingan pada sukses dialognya. Codingan ini akan memunculkan pesan berhasil. Kemudian terdapat juga codingan warning. Codingan ini akan memberikan warning pada saat ingin menghapus data atau kegagalan.
Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kemudian bagian terakhir ada produk form. Kali ini saya akan mempresentasikan bagian dari produk form. Pada codingan ini mengatur tampilan dari form-form yang ada pada tambah dan edit data. Nah, berikutnya adalah codingan. Di sini terdapat widget ID, kemudian nama barang, brand, harga, dan last update. Dan tidak lupa tombol submit ya. Dan ubah atau tombol simpan. Sekian adalah codingan untuk produk form ini. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan formnya. Form edit dan tambah data. Pertama yaitu tambahkan datanya. Klik tombol di pojok kanan atas maka akan muncul formnya. Dan ini adalah tampilan dari form tambah barang. Langsung saja kita isikan ID, kemudian nama barang, kemudian brand, kemudian stok barang, kemudian harga, dan khusus pada bagian tanggal mengikuti format yang sudah tertera ya. Jika sudah, maka kita klik simpan. Dan data sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita lihat di bagian web. Terlebih dahulu kita refresh webnya. Dan web juga sudah ada dan bisa dihapus. Selanjutnya mencoba form edit, maka akan muncul form data. Saya akan ubah terlebih dahulu. Pada bagian ID tidak bisa dirubah ya, karena akan menyebabkan error. Yang bisa kita ubah hanya nama barang, brand, jika sudah, selanjutnya kita klik ubah. Dan data sudah berhasil dirubah ya. Kemudian kita cek pada bagian webnya. Nah, di sini juga sudah berubah. Hanya sekian yang dapat saya presentasikan codingan ini. Saya kerjakan mengikuti slide pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Victorius Aldo.
Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya dalam menjelaskan dan juga membuat codingan ini. Dan di sini terakhir saya ingin menampilkan main Dart-nya. Nah, pada main Dart ini sangat simpel sekali. Berisikan home, out, back saja. Dan sekian adalah codingan pada main Dart. Baik, hanya sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.